Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Mohon maaf karena menggantikan hari kemarin karena live chat kita sempat tertunda dengan Fikri. Jadi hari ini kita lanjutkan ya teman-teman. Seperti biasa nanti saat live teman-teman bisa bertanya di kolom komentar di bawah ini. Jadi nanti teman-teman bisa bertanya-tanya tentang background Fikri ataupun nanti cara Fikri menaklukkan skor 583 dan kemudian cara mendapatkan gelar master, meraih gelar master di PPM School. Oke, ini Fikrinya sudah ada. Saya invite. Halo, selamat sore Fikri. Selamat sore, Miss. Oke, dengar suara saya ya? Iya, jelas. Oke, Dengar juga. alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik, Miss. Oke, masih di rumah ya di Makassar ya? Iya, Oke. Jadi sebelumnya saya akan perkenalkan dulu kepada teman-teman yang lagi melihat ini. Jadi teman-teman, Fikri ini merupakan salah satu alumni FLIP. Dia belajar dari basic selama 2 bulan, total 2 bulan, betul ya Fikri ya? iya. Selama 4 bulan di FLIP English. Nah, sebelumnya saya mau Fikri nih kenalkan dulu tentang diri Fikri. Terus gimana sekarang lagi master di mana? Boleh diceritakan sedikit. Ya. Oke, Assalamualaikum. Ya, selamat sore teman-teman. Jadi, perkenalkan, karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang kan? Nah, tak sayang maka tak cinta maka tak kawin. Bercanda. Ada. Oke. Oke, kenalin nama saya Fikri, Fikri Haikal. Tapi teman-teman biasa bisa manggil Fikri atau Fik terserah, suit yourself. Dan sekarang saya juga merupakan alumni dari Flip English School Pare, dan kebetulan di Flip itu saya dapat beasiswa jadi potongan 50%. Nah, dan saya ngambil itu kelas TOEFL. Jadi dari basic selama 2 bulan. Nah, habis itu dari basic saya ngambil TOEFL. Nah, kenapa saya ngambil TOEFL? Karena memang gelar master saya itu targetnya di dalam negeri, gitu. Belum minat ke luar negeri. Nah, saya asalnya dari aslinya Sulawesi Barat, tapi stay-nya di Sulawesi Selatan. Nah, itu aja, Miss. Apalagi yang ingin ditanyain? Oke, sekarang master di mana Fikri? Oh iya, kebetulan saya dapat beasiswa The Future Leader 12 dari PPM School of Management. Jadi PPM School Management itu merupakan sebuah perusahaan di mana perusahaannya ini sudah dikenal seluruh BUMN sama perusahaan swasta gitu. Contohnya Garuda, Citylink, PLN, dan lain-lain itu sudah MOU dengan PPM. Tuh, jadi orang yang pernah berkecimpung di dunia perusahaan itu pasti tahu kalau kita ngomong kamu sekolahnya di mana, di PPM Pak, di PPM Bu. Jadi orang pimpinan di perusahaan tersebut itu pasti tahu karena PPM itu udah nggak familiar lagi di kalangan pimpinan perusahaan-perusahaan entah BUMN maupun swasta. Jadi di PPM itu ngambil jurusannya manajemen, dan elektifnya itu kepengennya sih manajemen keuangan dan risk management atau manajemen risiko. Biar linear gitu, dari S1 pendidikan S1 biar linear ke pendidikan di S2 biar bisa jadi profesor. Iya, siap-siap. Iya, IG-nya kan udah profit nih, Profesor Fikri ya kan. Amin, kita doakan bareng-bareng. Oke, Amin. sebelumnya nih Fikri, sebelumnya kan aku kepo banget nih sama kamu kan. Aku agak
agak terkejut nih kamu DM aku dapat skor 583 ya. Oh Masih. iya. Jadi gimana tuh caranya kamu waktu itu kan waktu bisa fight skor itu padahal kan masih masa-masa pandemi ya. Itu gimana cara Iya. pikirnya? Nah, jadi gini teman-teman, apa namanya? Saya punya prinsip gini. Eh, Satu prinsip saya dari dulu sampai sekarang, kenapa orang lain bisa, diri saya itu nggak bisa, gitu. Hanya persoalan bagaimana diri kita bisa bagaimana diri kita bisa lebih produktif lagi sehingga bisa mengembangkan sebenarnya kita itu bisa, gitu. Sebenarnya diri kita itu bisa, tetapi kemauan dan niatnya itu masih belum terkumpul gitu, atau dengan kata lain malasnya masih tingkat tinggi gitu. Jadi selama pandemi, jadi kan aku di Flip itu sebenarnya 4 bulan, tapi hanya ngambilnya 3 bulan karena pandemi ini kan. Nah, maka dari situ aku udah dapat basicnya. Karena bahasa Inggris itu kalau kita udah dapat basicnya, ya udah kita improve sendiri gitu. Kalau bukan dari diri kita sendiri yang mengimprove English kita, ya siapa lagi? Meskipun kita udah kursus bertahun-tahun, tapi dari dalam diri kita nggak mau improve diri sendiri, ya sama halnya dengan kali nol. Usaha kita dikali nol kan hasilnya nggak ada, nihil gitu. Jadi selama pandemi saya buat schedule kapan waktunya belajar, kapan waktunya review, dan kapan waktunya skor. Nah, scoring itu banyak sekali media yang bisa kita gunakan. Nah, salah satu media yang saya gunakan pada saat itu adalah YouTube. Nah, di YouTube itu banyak banget channel-channel YouTube. Nah, di YouTube itu banyak banget channel yang bisa kita jadikan sebagai scoring untuk diri kita sendiri. Jadi kita target nih dalam minggu ini seenggaknya 1 sampai 2 kali scoring gitu. Contoh kita scoring hari Rabu. Jadi hari Senin sama hari Selasa itu kita belajar dulu. Jadi yang hari Seninnya itu belajar, hari Selasanya itu review lagi apa yang sudah kita pelajari di hari Seninnya kemarin. Gitu. Jadi pas hari Rabu kita scoring. Nah, scoringnya di sini jangan kalau saya pribadi tidak secara keseluruhan gitu. Kan biasanya kalau orang scoring itu secara keseluruhan listening dan lain-lain sebagainya. Nah, aku nggak, hari Senin, minggu ini aku fokus listening. Jadi belajarnya itu listening doang. Nah, listening dan di TOEFL kan ada part-partnya kan, part 1, part 2 dan sebagainya. Jadi aku bagi dalam minggu ini aku part 1, misalkan part 1 sampai part 5 aku harus paham gitu. Jadi aku mati-matian belajar. Nah, gitu. Jadi secara tidak langsung dalam 1 bulan ke depan kita bisa lihat progresku fluktuatif nggak, menurun nggak, atau malah meningkat gitu. Syukur-syukur kalau fluktuatif, kalau menurun itu kan jadi pertanyaan. Nah, jadi dari situ kita juga bisa mengukur. Kita juga bisa mengukur diri kita sendiri. Oh, ternyata kemampuanku sampai sini loh. Jadi hal-hal yang harus aku persiapkan dan hal-hal yang harus aku ubah dari caraku belajar dari sisi sininya gitu. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa teknik yang saya gunakan buat belajar itu adalah teknik Pomodoro. Nah, teknik Pomodoro, mungkin teman-teman udah tahu kan, teknik Pomodoro itu gimana. Jadi, sebenarnya setauku teknik Pomodoro itu ada 2 kriteria, 2 jam belajar, 25 menit istirahat. Nah, ada juga 30 menit belajar, 5 menitnya istirahat, gitu. Tapi ketika teman-teman implementasikan teknik Pomodoro ini, teman-teman harus konsisten gitu. Kalau udah waktunya istirahat, scroll HP boleh, tapi tank 5 menit udah lepasin HP-nya, fokus belajar lagi gitu. Sorry, ini jaringanku apa jaringannya Fikri ya? Oke, lanjut nih. Mau tanya, gimana sih? Kan Fikri belajarnya seharian itu berapa jam kira-kira? Kalau aku belajarnya itu, aku bagi, Miss. Jadi, dari pagi itu, dari sholat subuh, aku masih implementasiin ketika aku masih di Pare.
ketika aku masih di Flip kan ada morning class. Morning classnya itu setelah ba'da subuh kan. Nah, setelah ba'da subuh itu, ba'da subuh aku udah curi-curi start buat belajar sampai jam 6. Dari jam 6 itu aku istirahat lagi. Aku ngurus kesibukan selain belajar gitu. Nah, terus jam 10 sampai jam 12, jam 10 sampai jam 12 lanjut lagi belajar. Habis itu istirahat, itu break jam 1 sampai jam 3 aku belajar gitu. Nah, dari jam 3 sampai seterusnya habis Isya itu free, dari Isya lagi sampai jam 10 itu belajar lagi. Tergantung sih gitu. Oke. Gimana cara konsistennya itu? Kan jarang-jarang nih kalau di rumah tuh pasti pengennya rebahan atau nggak nonton, apalagi kalau lihat YouTube kebelablasan gitu. Gimana cara Fikri untuk konsisten buat belajar kayak gitu? Nah gini teman-teman, salah satu hal yang paling tidak bisa kita pungkiri itu ketidakkonsistenan dalam belajar, ya kan? Itu tidak bisa dimunafikan. Nah, cara